Selamat pagi semuanya, semoga harinya menyenangkan. Perkenalkan, aku Monica sebagai salah satu host podcast kita pada hari ini. Hari ini kita akan mengangkat tema tentang akselerasi forum CSR dalam pembangunan daerah. Hari ini kita kedatangan beberapa speaker, yaitu ada Kak Nur Komaria sebagai salah satu CSR spesialis di PT Banjar Bumi Persada. Lalu ada Pak At sebagai salah satu perwakilan dari Forum CSR Kabupaten Banjar, dan Ibu Santi Nurlela sebagai salah satu perwakilan daerah dari Kabupaten Banjar. Oke, mungkin akan sedikit asyik kalau kita bertanya dulu nih dengan Kak Nur Komaria. Oke, bagaimana hari ini ini Kak udah ngopi, udah makan, sarapan? Udah dong tentunya, ngopinya langsung nih kayaknya ya. Ngopi ya Kak ya? Langsung fresh from the oven dan seru banget. Pada akhirnya kita bisa ngobrol ya, ketemu Pak juga. Ini baru pertama kali tapi saya juga cukup excited loh. Oh, iya. Mbak Monik seneng banget bisa dipertemukan di sini. Ada Alhamdulillah. Bu Santi juga, akhirnya setelah lama saling berlibur, ternyata kita ketemu juga di sini gitu ya, barengan bertiga lagi, bisa ngobrol bareng lagi. Sedikit perkenalan teman-teman, jadi Kak Nur ini beliau masih sangat muda, lalu beliau jauh-jauh bekerja ke Kalimantan ya Kak ya. Betul. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak, Ya. ke Kalimantan sendiri itu banyak banget nggak Kak tantangannya pada awalnya Kak? Dibilang banyak, cukup banyak ya, karena jauh dari rumah. Harus menggunakan pesawat loh, transportasinya gak gampang. Kalau naik kapal juga berhari-hari gitu ya, beda pulau. Tapi yang pasti di Kalimantan itu menyenangkan. This is the first time and the first my step footprint here in the Borneo Island. Itu keren banget. Ternyata saya berhasil menginjakan kaki ya di Borneo, itu seneng banget. Dan ini mungkin Borneo yang keduanya sebenarnya. Pertama kali saya sebenarnya di Kalteng sudah pernah, tapi di Kalsel ini cukup memberikan kesan kepada saya ternyata ya Bu Santi dan Pak. Saya kebetulan di PT Banjar Bumi Persada, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang minerba gitu ya, terutama di batu bara, yang menjadi salah satu sumber energi dari listrik nasional terutama ya untuk PLTU. Dan kita ini juga untuk di Kalsel saat ini sudah 5 tahun kita ada di Kalimantan Selatan, dan juga saya sendiri baru 1 tahun sih sebenarnya di tahun-tahun terakhir di Kalimantan Selatan, tapi ini menjadi sebuah capaian yang cukup menarik selama berpengalaman dan berproses bergabung dengan teman-teman yang ada di Kalimantan dari berbagai stakeholder. Oke. Seperti yang akan saya sampaikan nih Kak, Ya. Kakak kan terkenal dengan salah satu CSR spesialis. Wah, Seperti yang saya lupa sebut tadi ya. teman-teman tahu, ya. Boleh pamer nih kaula muda nih pasti ada Gen Z dong, ada Gen Z sama milenial ya, Iya, terutama benar. teman-teman kaula muda. Jangan ragu, jadi kita bisa bekerja di mana saja dengan talenta yang kita punya. CSR, mau jadi CSR kah, mau jadi bagian untuk bekerja misalnya di profesi bidang lain, jangan takut, karena kita semua punya bakat, punya kapasitas yang bisa dikembangkan jauh akan lebih baik ketika teman-teman itu berani. Berani artinya apa? Berani mengambil resiko, kemudian berani untuk mencoba pengalaman yang baru. Jadi meskipun kita di tempat yang berbeda, justru itu akan memacu karena berada pada konteks yang ternyata kita bisa loh dengan kemampuan kita bergerak untuk membangun daerah. Jadi ingat ya teman-teman yang Gen Z sama milenial, daerah itu tidak hanya daerah yang kita tempati, tapi seluruh Indonesia itu sangat terbuka untuk kita berkarya sebagai generasi. Mungkin sebagai salah satu generasi Z nih Kak ya, untuk join forum CSR khususnya di Kabupaten Banjar, itu ada tantangan tersendiri nggak Kak Nur? Kalau tantangan sih ya banyak tentunya ya. Nanti mungkin Pak Aat akan banyak bercerita soal forum CSR-nya, dan nanti Bu Santi juga mungkin nanti bisa bercerita ya untuk gimana sih tiba-tiba ada forum CSR di Kabupaten Banjar. Nah sebelumnya saya sebenarnya tidak tahu ya kalau ternyata daerah operasional dari perusahaan tempat gue bekerja nih ada di Kabupaten Banjar.
Nah, bayangan saya cari nih, searching dulu di internet nih Kabupaten Banjar seperti apa ya. Ternyata budayanya cukup menarik, ya, dengan budaya Islaminya gitu ya, dengan banyak kultur dan bahasa yang ya sedikit banyak saya akhirnya menjadi tahu dan belajar gitu ya. Di sisi lain pada akhirnya kita berhasil setelah 1 tahun kita bekerja di sini ngedorong dan membantu teman-teman ikut berperan untuk di forum CSR-nya. Forum CSR ini bagi saya merupakan wadah tidak hanya untuk kita yang dalam tanda kutip ya, teman-teman yang kolonial, yang dikiranya senior gitu ya, tapi juga butuh loh generasi muda. Jadi saya ajak nih teman-teman yang ada di Banjar, terutama generasi Z dan generasi milenial, ikutan dong forum CSR gitu ya, karena forum CSR ini adalah wadah bagi kita semua untuk berkarya gitu ya. Tidak hanya dari kita yang bergerak di bidang misalnya pendidikan gitu ya, kesehatan, kemudian juga sosial gitu ya, tapi teman-teman yang bergerak di bidang teknologi misalnya, teman-teman muda ini saya yakin sangat dekat dengan AI ya, atau artificial intelligence, bisa loh membantu forum CSR untuk jauh lebih achieve gitu ya, untuk jauh terbang lebih tinggi dengan kita berkarya bersama dibandingkan kita sendiri tentunya. Terima kasih banyak nih Kak, udah dijelaskan dengan sangat detail. Apalagi sebagai Gen Z, aku jadi semakin terpacu nih Kak. Iya dong, Menjadi harus lebih join baik. loh Mbak Monik loh. Iya benar. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kepada Bu Santi. Banyak banget nih Bu yang penasaran, bagaimana sih Bu dorongan awal adanya forum CSR di Kabupaten Banjar sendiri? Oke, terima kasih. Forum CSR ini sebetulnya sudah ada dari tahun 2016, ya. Tetapi secara fungsi mungkin hanya ruang lingkupnya nggak terlalu besar gitu. Di situ hanya memasukkan ya, atau di dalamnya itu hanya beranggotakan beberapa perusahaan daerah gitu, dan perbankan BUMD gitu. Kemudian kenapa ini tidak dibikin untuk perusahaan lain ikut memungkinkan untuk masuk di sana? Coba inisiasi bahwa ini harus mendorong para perusahaan lain bisa masuk ke sana, dan kita coba dari Bapeda untuk bekerja sama ya tentunya dengan stakeholder internal dulu. Perusahaan mana saja yang memungkinkan masuk gitu, kita coba hire masuk di dalam forum. Kemudian forum itu kita tetapkan, kita kolaborasikan dengan apa saja menjadi program prioritas daerah. Jadi tidak bekerja sendiri forum CSR itu, tetapi kita coba inline-kan dengan program-program prioritas di daerah. Potensi itu ternyata besar setelah kita lihat gitu. Dari informasi perusahaan yang ada di Kabupaten Banjar itu lebih dari 300 perusahaan yang memungkinkan masuk seharusnya, dan seharusnya dengan adanya perda itu menjadi wajib gitu. Tapi terkait dengan menegakkan satu aturan daerah itu ternyata nggak semudah kita ayo kamu harus masuk gitu, nggak segampang itu. Kemudian kita coba sedikit demi sedikit, dan ternyata dengan pendekatan ya pastinya kita coba, malah kita door to door gitu ke perusahaan. Tapi kita coba ternyata dari informasi teman-teman SKPD yang memang sering berhubungan dengan perusahaan, contohnya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang memberikan informasi, kemudian mengkonekkan dengan para perusahaan itu. Kemudian ada juga dari DPM PTSP gitu kan, karena pastinya perusahaan itu akan berurusan ya dengan dengan pemerintah daerah terkait perizinan. Perencanaan daerah itu tertuang di dalam peraturan daerah tentang rencana pembangunan daerah jangka menengah ya, RPJMD. Nah itu diperdakan, dan itu diatur di sana 5 tahun ke depan kita mau ngapain aja sih gitu ya. Per tahunnya ada prioritas. Nah, arah utama untuk pembangunan Kabupaten Banjar dengan visi ya, visinya adalah maju mandiri agamis. Pasti udah pada tahu ya ininya ya, jargonnya gitu, manis gitu ya. Oh, itu kayak selalu soalnya. Oke.
Kaula muda harus tahu ya, pasti Gen Z ini harus tahu nih yang ada di Kabupaten Banjar, manis gitu, maju mandiri agamis. Itu yang jadi jargonnya. Oh, saya kira manis kayak Oke. saya Bu Santi. Oke, Oh, beda kita lagi. Mbak Nun manis dan cetar membahana pokoknya udah juaranya. Ada 5 arah utama kebijakan dari Bupati Banjar Ya. terkait dengan tadi ya intisari dari RPJMD tadi. Jadi yang pertama yaitu perbaikan kualitas hidup dan sumber daya manusia, kemudian pembangunan ekonomi kerakyatan, kemudian reformasi dan penyederhanaan birokrasi, kemudian pembangunan infrastruktur dan penguatan karakter agamis. Karena ada tadi ya, maju mandiri agamis. Jadi yang kelimanya tentang agamis. Tadi berarti sangat penting adanya kolaborasi ya Bu ya, antara pemerintahan dengan perusahaan untuk Ya, mensejahterakan masyarakat secara garis besarnya ya Bu ya. tujuan utama Iya, ya. tujuan tujuannya utama kita memang. Oke, kita langsung aja nih tanya-tanya sama Pak At sebagai salah satu perwakilan dari Forum CSR Kabupaten Banjar. Sebelum saya bertanya sejauh mana, mungkin saya akan bertanya apa sih Pak visi dan misi Forum CSR sendiri? Baik, Oke. terima kasih Mbak Moni. Iya. Tadi sudah diperkenalkan, kami perwakilan dari Forum CSR ya. Jadi direktur utama kami Iya. PTR Pemerintahan Banjar, Pak Saiful Anwar, sekitar kalau nggak salah bulan September ya. September saat- akhir tanggal 30 kita Ya, kita mana. kukuhkan Mm-mm. beliau kemudian menjadi ketua forum juga gitu. Diamanahi menjadi ketua Forum CSR yang kira-kira job desk-nya mengkoordinasi perusahaan-perusahaan yang ada dan beroperasional di Kabupaten Banjar dalam konteks program-program CSR-nya dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kira-kira secara garis besarnya seperti itu. Nah, untuk teknisnya kan sangat bergantung dari hasil rapat dan koordinasi di antara perusahaan-perusahaan tersebut dengan pemerintah daerah. Ya harapannya di Forum CSR ini bisa menjadi benchmark ya dari mungkin daerah lain, kemudian bisa memberikan impact yang positif dan besar pada masyarakat Kabupaten Banjar dan kedepannya bisa lebih maju mandiri agamis lagi Kabupaten Banjar. Manis Ricun lagi. dong Pak. Siap. Ricun yang lebih manis. Oh, lebih Ganteng manis juga boleh lagi kok. ya, Kak, ya. Oke Kak, sebagai salah satu perwakilan dari Kakak sendiri, apa sih Kak urgensinya yang akan lebih menjadi fokus utama lah ibaratnya gitu yang akan dilakukan ke depannya dari Forum CSR? Iya, baik. Jadi keberadaan perusahaan-perusahaan yang harapannya seperti yang saya bilang tadi memberikan impact signifikan dan berdampak besar bagi IPM ya. Tadi disebutkan nama perusahaan. manusia. Tentu secara konteks kebutuhan, kemudian apa yang harus dibantu program yang tepat sasaran dan tepat guna itu harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah yang memiliki data-data yang akurat terkait dengan apa yang Ya. jadi mungkin barangkali Forum CSR atau pemerintah daerah itu memiliki program-program yang long term, middle term maupun short term maupun yang sifatnya unpredictable seperti bencana alam gitu Betul. kan. Kita sih berdoa dan berharap tidak ada Oh, bencana jangan. alam ya, cuma artinya kita Iya. sudah melakukan langkah antisipatif dan mitigasi risiko terhadap apa yang akan terjadi ke depan kira-kira begitu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Pak At, mungkin ada beberapa yang bertanya nih Kak, khususnya kayak aku kan nggak terlalu tahu nih, sebelumnya jadi host juga mungkin searching-searching, cari tahu apa sih gitu. Dibentuknya Forum CSR tersebut ini, apakah ada strategis khusus yang akan dilaksanakan ke depannya? Mungkin untuk beberapa tahun Ya. ke depan, mungkin strategis khusus lah gitu. Nah, baik, terima kasih Mbak Monis. Jadi mungkin ini lebih banyak Bu Santi mungkin ya yang akan banyak memberikan insight terkait dengan strategi khususnya karena mungkin secara internal perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR ini punya regulasi masing-masing dan punya mungkin titik tekan masing-masing di dalam program CSR-nya. Nah, dengan ada Forum CSR ini dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam ini Bu Santi di dalam forum ini itu akan menjadi lebih terelaborasi secara
lebih tepat menurut saya, kira-kira begitu, Tepat sasaran. tepat sasaran. Sehingga strategi khususnya nanti mungkin bisa di spill sedikit gitu oleh Bu Santi gitu. Santi, ya. Nah, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa mungkin konsideran di dalam regulasi itu kan memberikan sebuah sedikit gambaran akan kemana sih penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan ini akan diarahkan, kira-kira begitu. Ya, baik. Mungkin kita akan bertanya ke Kak Nur lagi nih Kak. Oh, balik lagi ke gue nih. Iya. Oke. Sedikit aja nih Kak, menurut Kakak mengapa sih Ya. kita tuh harus punya kolaborasi dengan pemerintahan? Kenapa kita nggak jawabannya. sendirian Oh aja ya, gitu ya ini Kak ya? ini sih harus dijawab ya. Iya. Harus. Iya harus banget. Iya, harus dijawab. banget. Pakai banget pokoknya. Iya. Karena gini, pada dasarnya itu nih, misalnya contoh kita di Minerba. Di Minerba itu ada Kepmen khusus di 2018, Kepmen nomor 25, Kepmen ISDM tentunya ya. Nah, di Kepmen 25 tahun 2018 ini secara khusus bicara tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Nah, PPM ini sangat sinergis sekali dengan Corporate Social Responsibility berdasarkan ISO 26005. Nah, PPM juga lebih spesifik yang mengatur tentang 8 aspek utama. Misalnya ada pendidikan dan kesehatan nih di aspek 1 dan 2. Ini sangat sinergis dengan pembangunan daerah yang berupa IPM tadi, Indeks Pembangunan Manusia tentunya. Baru 2 poin. Bicara lagi soal ekonomi nih, soal finansial. Sounding nggak sih dengan PPM? Sounding juga ternyata dengan aspek 3 dan 4. What is it? Nah, aspek 3 itu lebih pada pendapatan real dan pekerjaan. Aspek 4-nya lebih ke economic sustainability. Nah, kalau bicara di 2 aspek ini, maka kaula muda nih, generasi milenial maupun Gen Z gitu ya, itu bisa kita ajak. Nah, jadi pembangunan untuk pemberdayaan ekonominya yang kita bangun tidak hanya untuk generasi-generasi yang sifatnya mohon maaf Bapak Ibu petani yang lebih senior misalnya, tapi juga kita bisa berkolaborasi juga misalnya contoh dengan Kementerian Pertanian nih misalnya dan juga Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten Banjar. Pengalaman kami itu kita ikut juga di dalam Youth Entrepreneurship yang digarap YES atau bersama SMKPP ini. Saya sebut aja ya karena memang kita sudah join selama 1 tahun ini ya, Bu Santi dan Mas Saad gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kemudian kita berjalan sendiri. Ini tidak akan berhasil kita dorong tanpa sinergi dengan pembangunan prioritas daerah. Nih, saya kasih bocoran lagi nih, apalagi sih yang bisa kita sinergikan? Masih ada 4 lagi. Itu apa aja? Ada sosial dan budaya nih, teman-teman yang misalnya senang olahraga, senang dengan kesenian. Itu kita wadahi di aspek kelima. Aspek keenam, ada apa lagi aspek keenam? Lingkungan. Ini lagi rame nih tentang SDGs, khususnya di SDGs 13 misalnya. Kita bicara soal climate change, perubahan situasi gitu ya secara global, perubahan ekologi, kemudian perubahan alam yang sangat ekstrim gitu ya. Nah, itu juga bisa kita kolaborasikan dalam bentuk pengelolaan lingkungan yang sinergis. Dalam hal ini misalnya kita gandeng nih Dinas Lingkungan Hidup atau melalui DPR KPLH misalnya yang di Kabupaten Banjar untuk ayo dong bagaimana nih caranya misalnya kita membangun iklim yang lebih baik di setiap desa melalui program Kampung Iklim misalnya yang dari KLHK. Ini juga salah satu bentuk kolaborasi. Kemudian yang berikutnya misalnya kita juga punya namanya trust ya. Trust ini singkatan juga sebenarnya. Ini untuk anak-anak muda ya sebenarnya. Lebih pada bagaimana tree plants atau menanam pohon tapi untuk tujuan yang sustainable tackle gitu ya. Jadi pohon ini itu manfaatnya bukan cuma udara loh teman-teman. Tapi nanti ke depan itu akan ada misalnya carbon trading. Carbon trading kita berhasil mengurangi emisi jadi dapat result based payment misalnya dari pemerintah misalnya. Result based paymentnya bentuknya apa? Macam-macam, bisa program, bisa entrepreneurship gitu ya. Dan ada banyak. Nah, yang kita di perusahaan juga bisa berperan secara khusus misalnya dengan model carbon capture stocks atau biasanya disebut dalam bahasanya carbon offset. Nah, terutama yang dari Minerba. Nah, jadi ada banyak hal yang sebenarnya benang merahnya terkait. Yang terakhir adalah misalnya ini ada bocoran lagi nih. Ada 2 aspek terakhir yang juga cukup sinkron dengan pembangunan daerah, yaitu dalam hal penguatan kelembagaan komunitas. Misalnya kenapa sih kita penting menggandeng BUM desa gitu ya atau badan usaha milik desa? Kenapa sih kita mesti membina kelompok-kelompok tani? Apa sih manfaatnya buat
dalam tanda kutip ya perusahaan pertambangan nih kayaknya kan nggak ada sambungan ya, ternyata ada loh di dokumen PPM itu gitu yang secara strategis sangat sinkron dengan apa yang nantinya dibangun di dalam forum CSR ya. Masih ada Bu Santi gitu ya yang udah mendorong forum CSR ini. Dan terakhir adalah infrastruktur tentunya ya, jadi tidak hanya soal pemberdayaan kemudian juga pembangunan manusianya, tapi juga sampai infrastruktur yang biasanya ini akan mengarah ke fasilitas. Sudah banyak sekali sebenarnya yang kita lakukan kalau bicara dari konteks Banjarbumi Persada gitu ya. Kita sudah melakukan bantuan untuk infrastruktur itu dari 2018, bahkan sempat menjadi core of the core istilahnya ya dari program PPM itu justru di infrastruktur sebelum kita mulai menggandeng juga nih dengan sumber daya manusianya dong tentunya. Gitu Mbak Mon. Banyak ya. Banyak sekali. Apalagi untuk Kak Nur nih Kak, sebagai anak yang sangat-sangat milenial atau Gen Z ini, ada program CSR tersendiri Kak, nggak Kak yang dapat bermanfaat langsung untuk pembangunan daerah gitu? Ada dong, tentunya sangat banyak ya kalau bicara soal manfaat nih. Contoh, kita itu punya program untuk milenial dan juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dalam tanda kutip kolonial ya sebenarnya bahasanya. Bahasa yang paling mudah Mas Saad. Jadi saya sebut kolonial dan milenial. Nah, ini program pertanian misalnya dari 109 penerima manfaat ya yang dalam 1 tahun program dengan kurikulum dan 6 pembelajaran. Nah, pembelajaran itu apa aja sih? Pembuatan pupuk alternatif, gimana sih cara budidaya tanaman yang baik, lalu gimana sih kemudian ngelewatin nih ada perubahan iklim tapi kita tetap bisa panen. How to do? Nah, itu juga ada. Nah, ini diantaranya ada sekitar 10 sampai 20 yang dari generasi milenial. Ada juga loh generasi milenialnya yang juara 2 bahkan ngalahin bapak ibu yang udah kolonial dan berpengalaman bertahun-tahun gitu. Itu kan keren banget. Berarti tidak menutup kemungkinan kita sebagai generasi muda ini ikut andil juga gitu ya. Tentu saja gitu. Jadi sebenarnya kalian-kalian nih teman-teman yang di generasi Z maupun di generasi milenial bisa aja kok ikut program kita gitu ya, ikut sinergi, ikut ngebantu gitu ya, ikut berperan. Itu kami sangat dengan terbuka dan senang banget. Bahkan misalnya nih ibu-ibu muda contoh ya, taruhlah kita sebutnya generasi milenial nih yang baru punya anak 1 misalnya atau yang baru menikah bisa ikut program misalnya di MyGFS. Apa itu MyGFS? Kayaknya kayak nama aplikasi ya. Udah keren banget. Padahal MyGFS ini adalah My Garden My Food Safety. Bagaimana kita mempertahankan pangan gitu ya, bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga terutama yang baru-baru menikah nih. Perharinya bisa loh 20.000 berkurang hanya untuk beli sayur dengan menghidupkan pekarangan kita. Gak hanya sayurnya doang nih teman-teman, kita juga ajarin loh cara ngolah. Jadi bayam misalnya, bayam gak hanya dibuat sebagai sayur yang sekedar ditumis atau di sayur bening gitu ya, tapi kita ajarkan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan mie misalnya, inovasi baru. Kan pada seneng kan ya kalau generasi M sama Z nih seneng banget sama mie goreng ya. Nah, jadi fried noodle itu bisa lebih sehat dengan mie yang lebih higienis yang kita buat sendiri dari pekarangan kita. Nah, ini juga diikuti oleh sekitar ada 40 para ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang sudah berpengalaman gitu ya. Tidak kolot sih, tapi mungkin lebih ke kolonial tadi ya. Itu juga ikut. Bahkan tidak hanya dari area kita ya. Kalau tadi sempat Bu Santi di awal misalnya nyebut ada ring zonasi ya, sebutannya ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Ada di 8 desa kita misalnya tidak hanya dari area bawahan Selan misalnya atau dari area pematang danau, tapi juga ada ibu-ibu muda yang jauh belajar dari sana, Sungai Putat bahkan yang lintas kecamatan dan cukup jauh. Mereka mau belajar, Mbak kami ikut dong belajar mengolah misalnya membuat mie dari bayam, belajar mengolah es krim dari buah gitu ya, belajar mengolah misalnya saya bilang kemarin ada kue lumpur misalnya dibuat dari bahan waluh ya biasanya ya, labu yang warna kuning itu yang biasanya dianggap ini diolah apa sih gitu ya, tidak punya inovasi gitu ya, kita kembangkan kembali sebagai tanaman pekarangan yang kemudian bisa untuk nilai gizi keluarga dan sekaligus mengurangi pengeluaran untuk keluarga. Nah, ini nama programnya di MyGFS tadi. Ada satu lagi yang suka bisnis nih misalnya generasi muda yang gue mau buka usaha dong Kak, gimana nih? Monik deh kayaknya. Mbak Monik juga boleh loh. Iya. Kita ada program nih namanya inkubasi. Apa itu inkubasi? Inkubasi itu adalah inovasi keuntungan bisnis tiada henti sebenarnya. Jadi inkubasi ini teman-teman muda boleh join. Nah di sini
kita kembangkan tidak hanya anggota UMKM-nya, tapi juga teman-teman yang udah punya role model mau bisnis apa bisa konsultasi, kita berikan coaching, kita berikan pendampingan, bahkan kita sudah join collaboration dengan Indomaret yang ada di wilayah Kalselten dan beberapa kafe, termasuk kafe Circle yang ada di Martapura tentunya ya, khususnya di Sangat Kabupaten dipermudah Banjar. ya Kak, apalagi Banget. kan banyak yang masih belum Gitu. terarah gini Kak, apalagi Banget. ini sebagai salah satu ini juga ya Pak Bu, sebagai salah satu akselerasi pembangunan daerah secara percepatan, apalagi kan generasi muda ini sukanya yang satset gitu. Yang suka yang lambat apa segala macam. Yang satset itu nanti kita kasih lo latihan namanya bisnis model canvas. Jadi kita ukur lo kemampuan bisnis berapa sih gitu. Dengan modal berapa lo bisa capai akses pasar yang berapa. Terus proyeksi keuntungan berapa. Jadi ada semacam visibility bisnis itu yang ada di inkubasi. Bahkan teman-teman Monik pun ini Bu, Kak, Pak dan ada yang di umur Monik sekarang ini kan 22 tahun itu sudah mencapai 100 jutaan di tabungan. Itu memang diapresiasi ya. Dan apresiasi tentunya mau nih yang luar dia biasa mau ini. investasi dan modal usaha itu kan nggak banyak generasi muda yang mau kan Bu. Nah menurut saya itu menjadi akselerasi pembangunan daerah, apalagi di Kabupaten Banjar memang harus lebih banyak lagi deh Bu, kayak anak-anak muda yang sadar akan forum CSR ini menurut Monik. Iya. Keren banget ya, ternyata kalau kita bisa kolaborasi itu Mbak, ada banyak hal yang bisa kita capai nih. Nanti misalnya dengan teman-teman yang di forum gitu ya, forum CS terutama masyarakat kayaknya boleh nih kita ajakin apakah di inkubasi misalnya yang lebih diminati sekarang dengan berbagai model digital bisnis ya, arahnya gitu ya, startup dan lain-lain bisa kita kembangkan, kita coaching bareng-bareng untuk ke arah yang economic sustainability tadi. Kalau ini Bu Santi saya mau kasih bocoran deh. Kalau bicara stunting nih kita juga punya loh programnya Bu Santi Mas Aat gitu ya. Siap. Kita penerima manfaat yang tercatat secara global sebenarnya dari seluruh program itu ada 7.343 penerima manfaat di seluruh Kabupaten Banjar gitu ya. Dan untuk stunting sendiri khususnya itu sudah mencapai di angka 1.944 penerima manfaat program stunting gitu ya, dan berhasil menurunkan hingga di angka 75% khususnya untuk yang di 3 Ring kecamatan zonasi ya, wilayah zonasinya kerja. ring 1 gitu ya di 5 desa gitu. Itu juga luar biasa banget ya, terutama untuk support di pembangunan daerah. Inovasi kita itu disebut dengan Estagema atau inovasi percepatan penurunan stunting dengan gerakan ekonomi sirkular. Makanya kemudian kita punya program MyJFS tadi Mbak Moni. Ternyata ini juga harus berkolaborasi dengan pemerintahan lagi-lagi ya Bu. Iya. Oke Bu, mungkin setelah tadi banyak berbicara dengan Kak Nur, dari pemerintahan sendiri itu prioritas pembangunannya sudah sejauh mana sih Bu? Kalau boleh tahu gitu, diulik-ulik sedikit. Dari beberapa prioritas daerah yang menjadi isu ya, itu menjadi bahkan menjadi isu nasional, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Mbak Nur, stunting itu ya. Jadi di zonasi wilayah kerjanya di BBP ya, perusahaan BBP itu 5 ya Mbak, 5 desa ya, 5 desa support terhadap stunting yang merupakan salah satu lokus yang menjadi prioritas daerah itu salah satunya. Nah, penurunan secara kabupaten sangat signifikan, walaupun disupport sedikit gitu dari Mbak Nur, tapi ternyata perubahannya kalau semua bergerak gitu, tidak saja pemerintah daerah tapi dari pemerintah kecamatan sampai ke desa kemudian berpartner ya, disupport sama perusahaan yang ada di wilayah situ. Itu yang dulunya 40,2%, kemudian turun ke 26,4 di tahun 2022 ya, 23 ini belum dibaca lagi ya hasil surveinya. Dan itu merupakan pencapaian yang luar biasa di dalam satu tahun, ya, Bu, ya, sekitar 13 poin gitu kita turun ya. Dan itu harus ditekan sampai dengan 14% sesuai dengan target nasional. Nah itu yang menjadi PR. Perlu kerja keras ya. Perlu kerja keras. Bayangkan nggak gitu kalau semua perusahaan ikut support untuk menurunkan stunting di Kabupaten Banjar, dan itu ada ditetapkan 46 lokus kalau nggak salah ya di SK-kan Bupati bahwa itu yang harus disupport
yang harus ditekan gitu kan, dengan walaupun secara keseluruhan ya keseluruhan lah, tapi ada lokus-lokus yang memang ditetapkan Hingga mencapai 14% iya, tadi ya, 14% tadi. Bayangkan nggak gitu, satu aja gitu ikut sumbang gitu, berapa banyak Mbak secara personnya ya orangnya yang disupport itu? 1944. Nah, 1000 gitu ya di sekitar wilayah kerja Iya. zonasinya perusahaan BBP. Itu bayangkan kalau semua perusahaan ikut bergerak seperti itu, tidak saja pemerintah pusat ya supporting dananya, daerah gitu, semua bergerak, wah itu bisa lebih dari 14%. Akan Mudah-mudahan sadar turunnya keresahan gitu. tersebut. Iya. Karena kalau stunting itu sebetulnya tidak saja sementara ini hanya balita dan anak Balita, ibu hamil, Ibu hamil ya? kemudian juga lansia karena kalau stunting ini kan masuk ke program. supportingnya seharusnya penekanannya itu mulai dari dia nih seperti Mbak nih, Iya. remaja putri dulu gitu kan, dia tuh kemudian dipersiapkan untuk menikah gitu, kemudian dia punya menikah ya, punya anak gitu, kemudian Panjang ya anaknya prosesnya. banyak prosesnya gitu. Sebetulnya intervensinya itu dari remaja putri, tapi bagian-bagian yang harus memang disupport saat itu memang memungkinkan untuk perusahaan-perusahaan itu support gitu ya. Ya kenapa enggak gitu, nggak yang harus semuanya, paling nggak ya sedikit itu aja pun memberikan dampak yang luar biasa. Yes. Oke. Kalau untuk kemiskinan ya, secara bungkus besarnya sebetulnya di kemiskinan tadi, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banjar 2023 ya yang sudah dirilis itu kita di angka 2,79, kita itu paling rendah, berarti paling baik ya, paling baik se-Kalimantan Selatan. Kita ranking 1 ya dari 13 kabupaten kota. Wih, Yang keren sebelumnya- dong Jadi Kabupaten setiap tahun Banjar. kita semakin turun, tetapi tidak bisa berbangga hati gitu, bersenang itu santai aja gitu ya, kita Ya. udah 2, malah kita lebih rendah dari angka provinsi ya, secara keseluruhan kita memberikan kontribusi paling banyak untuk menurunkan kemiskinan itu di Kabupaten Banjar. Setiap tahun semakin menurun, tetapi secara angka absolut itu PR besar. Karena kalau kita banding-bandingan jumlah absolut ya, berapa ribu atau berapa ratus ya, berapa belas ribu itu kita sedih juga. Kalau angka itu kita masih besar, karena kita kabupaten terbesar ketiga ya di Kalsel ini, dan dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak gitu. Itu masih PR, dan semuanya tidak lepas dari dukungan stakeholder, tidak saja pemerintah daerah tapi juga sektor swasta gitu, harusnya collab di situ untuk mensupport terhadap prioritas daerah, karena di daerah itu loh dia berusaha. Kenapa tidak di daerah itu juga dia memberikan supporting untuk Benar. daerahnya Iya. gitu ya. Tapi dengan adanya supporting gitu kan, salah satunya dari perusahaan BBP tadi Mbak Nur bilang, mengajak para milenial untuk ikut berbisnis di pertanian. Itu kenapa enggak? Ya. Dia jangan terlalu mindsetnya jangan harus dengan lumpur gitu, dia harus Identik dengan nyakul orang-orang tua itu kotor loh, Bu. gitu ya, gitu kan pikirnya. Padahal sebenarnya enggak juga. Padahal ada Iya. segmen yang bisa dia ambil gitu, Benar. partnya gitu. Setelah ini jadi panen, dia tuh yang milenial itu gimana sih pemasarannya, gimana sih packagingnya gitu ya. Kemudian diolah jadi apa sih Nah, setelah ini itu? kayaknya menarik Bu Santi. Nanti Iya ke kan? depan boleh nih usul sama Mas Saat nih, langsung ini catet dong Mas. Nah, oke. Buat program Itu, prioritasnya forum nih Bu Iya, Santi gitu oke, dong. seperti itu. Jadi sasarannya untuk apa Mbak tadi? Literasi Literasi, digital, literasi, kemudian untuk startup gitu ya, Startupnya. kayak gitu. Itu memungkinkan banget dari semua. Pertanian merupakan produk unggulan di Kabupaten Banjar. Maksudnya 40%, sektor penyerap unggulan. tenaga kerja Ya. juga. Dan dia pemberi kontribusi kedua sih ya. Saat Ya. ini tambang naik nih jadi ranking 1 Yang untuk utama. supporting PDRB, yang kedua pertanian. Kalau tahun sebelumnya waktu saat Covid itu justru yang masih resilient tuh justru pertanian di antara sektor lainnya gitu. Itu dulu deh kayaknya. Banyak kan nanti Panjang ya? kalau Nanti terus tapi nanti dari nanti- cerita nih. Kalau kita
Alhamdulillahnya jadi Benar-benar, Mbak tahu. Moni. Iya. Untuk Pak At sendiri dari Ya. sebagai perwakilan Forum CSR, kan Forum CSR ini kita bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat. Apakah Ya. ada sedikit banyaknya nih hal yang ingin disampaikan, apalagi kepada kita akselerasi Ya. pembangunan daerah ya Bu ya, yang ingin disampaikan misal kita harus sadar akan ini, apa ada yang ingin disampaikan gitu Pak? Iya, siap. Makasih Mbak Moni. Jadi forum CSR ini mungkin barangkali bisa kita bilang sebagai melting pot ya Iya. dari perusahaan-perusahaan Temunya ya. yang ada di Kabupaten Banjar, yang beroperasional, yang kemudian berhome base di Kabupaten Banjar. Barangkali mungkin kalau ada yang belum bergabung gitu, Iya. belum terdaftar, Ayo. nggak harus barangkali ditunggu di calling oleh dinas terkait, tapi ayo kita sama-sama bareng-bareng Benar. berkolaborasi, berdiskusi untuk memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat Kabupaten Banjar, mendukung penuh program pemerintah yang mana itu juga saya yakin sedikit banyak akan memberikan impact yang besar kepada internal perusahaan masing-masing Iya. dari sisi exposure maupun branding ya di perusahaannya. Mungkin gitu Mbak Putri. Tapi ada beberapa yang kurang tahu dan kurang memahami kan Pak gitu, gimana sih kita cara mungkin daftarnya, lewat mana, seperti itu mungkin itu bisa disampaikan nih merupakan Ajak promosi. iya. Ada dong, nanti kita ada link pendaftarannya. Oh, ada link Tenang pendaftarannya, ya. ya. Ya, nanti ada link pendaftaran yang bisa langsung teman-teman klik, tenang aja. Mungkin lebih Karena saya mudah. kan tidak gampang ya, Ah, gitu, betul. tidak sulit gitu ya Iya. untuk gabung dan join berkolaborasi. Ini udah diajakin nih sama Mas Aat nih. Supaya, Tenang aja. lebih- Tidak hanya branding sebenarnya dapat Mbak Monik ya. Kalau bergabung di forum CSR menurut saya akan banyak sharing knowledge terutama gitu ya. Kemudian sharing resources. Terus kemudian sharing capital. Itu juga bisa terjadi di sini gitu ya. Ada banyak hal yang teman-teman perusahaan nih, mungkin saya dari private sector sih, kenapa sih udah bisa jalan sendiri gitu tapi mesti gabung-gabung nih ke forum CSR ngapain gitu kali ya. Terus kok ngajakin generasi muda galak gitu. Poinnya adalah dengan kolaborasi itu akan memberikan impactful yang wider gitu ya, yang lebih luas gitu ya, universal, semuanya bisa kita rangkul gitu ya, daya benefitnya lebih banyak gitu ya, dan kita bisa membangun connecting atau networking yang lebih luas gitu ya. Dan saya tidak hanya mendapatkan beberapa misalnya awarding yang sudah sampai ke level nasional gitu ya, saya juga diakui gitu ya sebagai salah satu inovator misalnya yang kemarin kami dapat di bulan Agustus 2023. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Bupati Banjar gitu ya, Pak Sedi Mansur, yang memberikan penghargaan secara khusus kepada PT Banjar Bumi Persada. Bahkan 2 penghargaan ya kita terima di tahun ini. Yang pertama adalah inovator terbaik. inovator terbaik gitu ya untuk pengembangan pertanian melalui inovasi AGAN atau Agriculture Go and Act Now gitu ya teman-teman. Secara personal, Mbak Nur. Secara personality saya gitu ya, karena Sebagai inovator menginisiasi terbaik, gitu untuk inovator terbaik gitu ya. Yang kedua adalah atas nama perusahaan sebagai model untuk akselerasi pembangunan daerah yang juga berhasil gitu ya, dinilai untuk membangun sinergi terutama dengan Dan itu inovasi teman-teman. terbaiknya. sangat-sangat Gitu. inspiratif dan inovatif. Betul Bang Monik. Jadi itu langsung saya sampaikan di sini ya, teman-teman harus tahu juga gitu bahwa ini penghargaan yang cukup menjadi pemacu buat kami yang terutama di private sector. Di sisi lain bahkan hadiah teristimewa juga saya dapetin dari masyarakat, misalnya banyaknya ucapan terima kasih, bahkan kiriman hadiah loh. Kiriman hadiah juga ada loh Mas Saat, Bu Santi gitu ya. Terakhir saya dapat kemarin dari teman-teman perempuan yang dia dari Pasiraman gitu ya, berhasil membuat dan merajut tas gitu ya, tas rajut sama apa yang dari Mote Hasas Kalimantan gitu ya, Hasas ini, Kalimantan, Arbuci. apa ya istilahnya ya, seperti itulah. Saya dapat kiriman itu dari seorang ibu gitu ya. Terima kasih Mbak sudah melatih kami atas nama desa gitu ya, diwakili oleh Pak Kades mempersembahkan ini buat Mbak Nur secara spesial. Itu bangga banget ya gue. Terus ada juga misalnya yang secara khusus mengirimkan batik gitu ya, batik Sasirangan. Itu juga saya dapat dari masyarakat, tidak hanya hadiah tapi juga banyak sekali ucapan testimoni gitu ya. Terima kasih secara pribadi atas bimbingan yang kita berikan, karena Bapak Ibu kemudian teman-teman muda yang gabung di kegiatan kita, mereka merasa tidak hanya dapat
dapat secara capital gitu ya, tapi juga sharing knowledge dan kebermanfaatan. Ternyata mereka akhirnya sekarang saya bisa mandiri, saya jadi tahu yang tadinya tidak tahu, oh cara mendesain produk supaya masuk ke Indomaret tuh standarnya harus gini. Ternyata mereka baru tahu. Cara akses modal, gue ke Bank Kalsel nih, oh ternyata bisa loh berdasarkan musim panen. Panen apa, saya komoditi apa bisa di cover loh dengan Bank Kalsel gitu. Itu luar biasa banget. Yang terbaru adalah kita berhasil ngebangun untuk bank sampah dengan nama Bank Sampah Serasi ya. Serasi itu sustainable, reuse, plastic waste, synergy and integration gitu ya. Sebagai bank sampah yang kita sinergikan dengan bank sampah sekumpul yang ada di Martapura. Ini juga bareng-bareng gitu ya kita dorong sehingga menjadi center point. Ada sekolah gabung di situ, kemudian ada BUMDes di situ, ada kelompok wanita tani di sana, ada saya sendiri, bahkan ada siswa-siswi yang sekarang menjadi rajin. Saya pun jadi rajin ya, sama Bu Santi. Jadi gini Mas, jadi saya kalau minum nih Milah botol sampah plastik, ya. botol plastik begitu saya habis, saya nggak langsung buang, tapi saya ringkas, saya kecilkan, saya bawa pulang. Jadi itu kemudian bermanfaat untuk pribadi saya sendiri secara campaign, jadi habit ternyata secara tidak langsung gitu ya untuk pemanfaatan sampah. Dan saat ini kita udah punya lebih dari 30 nasabah gitu ya bank sampah plastik yang dikelola secara langsung oleh Bank Sampah Serasi dan sinergi dengan Bank Sampah Sekumpul dan juga DPR KPLH yang ada di Kabupaten Banjar. Itu luar biasa Pak. Ya. Ini bisa jadi motivasi kita untuk akselerasi pembangunan daerah melalui forum CSR Betul. ini. Apalagi kita kan biasanya kurang mengetahui juga apa-apa gitu loh Bu. Jadi dengan adanya ini dan kita sharing apa segala Betul. macam, diharapkannya banyak yang lebih sadar adanya forum CSR ini sebagai akselerasi pembangunan daerah. Boleh nggak Bang Monik? Aku punya tambahan informasi lagi. Jadi Boleh, silakan Kak. untuk yang teman-teman muda nih yang udah sekolah nih di SMA maupun SMK yang ada di kita, jangan khawatir juga karena kita punya model beasiswa yang berbeda. Ini bicara dari sisi kita sinergi dengan Dinas Pendidikan ya. Jadi model beasiswa kita itu berjenjang. Misalnya ada yang SD gitu ya, ada yang SMP, kemudian ada yang SMA maupun sederajat. Ini beda-beda. Kalau SD kita memberikan lebih pada bagaimana pengelolaan skill budaya dan kultur gitu ya. Lalu juga achieving studi. Jadi bagaimana mereka kemudian bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya, dorongannya begitu. Kalau yang SMP kita juga achieve tapi di bidang untuk mulai pembekalan kita latih. Lu kalau mau lanjut sekolah nih harus apa yang lu siapin sampai ke sana. Kalau yang SMA nih untuk kaula muda SMA, SMK kita kelola dengan bentuk entrepreneurship skill. Nah saat ini sudah ada lebih dari 205 penerima manfaat yang secara langsung sempat kita berikan fresh training academy gitu ya. Jadi kita kenalkan juga tidak hanya dengan industri pertambangan itu sendiri seperti apa sih kalau kamu mau bekerja di tambang. Kita juga berikan skill misalnya tentang bikin CV yang bagus harus gimana gitu ya. Teknik wawancara harus gimana. Terus kalau aku pengen ini nih Kak nih, pengen misalnya gue pengen tata boga nih misalnya bergerak di food and beverage, dibangun bisnisnya harus seperti apa gitu ya. Lalu kemudian yang sekarang kan lagi zaman ya MUA gitu ya, makeup artist nih yang juga dilirik jadi sebuah bisnis. Itu juga kita sempat kolaborasi dengan BLK atau Balai Latihan Kerja yang di sana mereka juga belajar itu, termasuk kemudian mekanik ringan gitu ya, itu juga kita berikan selain fresh graduate training. Untuk yang FTA kemarin itu kita bisa menjangkau sekitar 68 gitu ya dari SMA maupun SMK. Ini juga kolaborasi gitu ya, tidak hanya dengan Dinas Pendidikan tapi juga kita gandeng misalnya seperti PT Putra Sarana Trans Borneo yang sebagai apa namanya wadah gitu ya untuk mengembangkan pelatihan alat berat misalnya ketika mereka tertarik di pertambangan. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita sinergikan Kak Monik ya. Ternyata tidak terbatas ya dengan forum CSR yang wah kayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak enggak juga. Ada banyak generasi muda yang lu pada bisa ikut join nih sama kita. Iya benar banget. Oke. Ternyata Kak ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman di Instagram. Waduh, mungkin bisa boleh nggak nih. kita lanjut ke pertanyaan yang Boleh, ya? sangat boleh banget. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari kahendra.mr_. Oke. Apa dampak CSR terhadap hubungan perusahaan dengan pemerintahan Kabupaten Banjar?
Oke, mungkin ini bisa ditanggapi ketiga kita ya. Oke. Oke. Boleh. Saya coba Silahkan dulu ya. Ibu. Oke, hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah ya. Iya. Jadi keuntungannya apa Ya, sih dampak gitu? CSR-nya itu. Oke. Ibu. Pada saat perusahaan ini kemudian inline dengan program prioritas daerah, di sana mereka akan terbranding sebetulnya gitu. Jadi selama ini misalkan pemerintah daerah hanya menyebutkan oke, kami telah berhasil menurunkan stunting gitu, misal ya, dari 40 menjadi ke 26. Terus dia men-state bahwa ini nih cuman kerja kami aja, pemerintah daerah gitu ya. Tapi pada saat di situ ada sumbangsih perusahaan, tapi dengan sepengetahuan kami, makanya itu dia perlunya kita berkolaborasi bahwa kita pemerintah daerah notice, oh ternyata ada perusahaan juga loh yang support ke program stunting kita. Oke, kemudian akan terekspos bahwa dengan kerjasama misalkan gitu ya, perusahaan ini sekian banyak gitu, terbranding dong perusahaan gitu kan, naik dia brandingnya. Harapannya seperti itu, jadi permasalahan daerah tertuntaskan, perusahaan memiliki branding juga bahwa dia ikut andil di sana. Itu salah satunya. Salah satu dampaknya Oke, ya. dampaknya. Nah, mungkin salah satu lainnya Mbak Nur nanti Iya, bisa dari rasakan sisi sendiri ini, dari dari sisi sisi perusahaan, perusahaan. dari sisi perusahaan seperti apa Iya. gitu. Cukup banyak ya sebenarnya kalau bicara manfaat ya, lebih banyak manfaat malah sebenarnya dengan kita kolaborasi nih. Selain branding nih yang tadi udah diulas sama Bu Santi, gue jadi dapat temen dong. Banyak banget nih temen gue sekarang. Linknya di situ Linknya oke. jadi terbangun gitu. Akhirnya Bu jejaring Santi. kerja gitu, tidak Betul. saja pemerintah daerah ini kemudian mengkonektingkan lagi ke perusahaan lain Ya. gitu. Karena nih udah terkumpul di dalam satu forum, oh ternyata ada perusahaan di dekat situ yang memungkinkan loh untuk kolaborasi. Silakan kita Bisa jadi bakal kayak PDKT Iya, gitu ya, iya, dari iya, perusahaan satu Tepatnya ke jadi satu. bridging ya. iya, Kita bridgingnya bridging, kami bridgingnya pemerintah ada. daerah Iya, gitu. iya. Nanti kita hubungkan juga dengan perangkat daerah yang memang berkewenangan terhadap Ya. urusan yang memang mau disupport tadi. Kita linkkan. Kemudian kerja bareng. Itu lebih ringan kita kalau kerja sama Ya. Sangat perlu relasi yang luas ya Bu ya. Ya. membangun jejaring kerja. Itu Terus yang trust bikin- juga kita dapatin Bu Santi. Oke, Itu juga salah trust satu masyarakat iya, itu terhadap masuk juga perusahaan. trust Betul. masyarakat menjadi lebih naik gitu ya. Kemudian saya masih ingat banget pada saat kita datang pertama kalinya di 2022 ya Bu Santi, Mas Saad ya. Kita ngetok pintu nih sama Bapeda pada waktu itu, Bapeda Litbang Kabupaten Banjar. Baru pertama kalinya mungkin di Bapeda Litbang ada perusahaan datang gitu kan, karena belum pernah ya selama ini ya. Nah itu juga kemudian kita lakukan konsultasi publik, kita berjejaring dengan semua, termasuk mungkin di sini misalnya ada Kominfo itu juga kita ajakin sebagai salah satu dari penyebarluasan informasi gitu ya. Kemudian Publikasi, juga ya. publikasi kita menjadi lebih wider gitu ya. Bahkan lintas negara, misalnya saya juga sangat aktif di media sosial ya, terutama untuk menjaring teman-teman yang muda ini gitu ya. Pada saat ini browsing. juga Pada saat browsing Mbak Nur gitu ya. Pasti baru gitu ya. Nah, Lebih mudah. nah ini salah satu manfaat ya. Kenapa kemudian kolaborasi ini harus lintas batas. Jadi kalau dilihat kan misalnya apa sih urusannya dengan Bapeda Litbang, apa urusannya dengan Kominfo gitu ya. Kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi ternyata setelah kita jalani, ternyata kita sama-sama bisa berjalan beriringan dan saling membangun. Nggak hanya kepercayaan, nggak hanya networking gitu ya, nggak hanya branding, tapi juga kebermanfaatannya adalah sustainability gitu. Karena semakin kita bersama-sama semakin kuat, semakin terwujud betul. juga apa-apa yang sudah kita programkan. Iya, benar banget. Iya. Keren banget nih yang bertanya nih. Mas Hendra keren katanya Mas. Pertanyaan untuk Kak Aat nih. Dari Zizit24_. Selain di wilayah operasional kerja, apakah juga bantuan untuk masyarakat lainnya ada dari forum CSR? Iya, baik, terima kasih ya pertanyaannya dari salah satu netizen ya yang aware dan interest dengan forum kita pada hari ini. Jadi itu barangkali sebuah masukan ya bagi forum kita dan akan kita coba diskusikan dengan pemerintah daerah dengan seluruh elemen yang ada di forum CSR. Apakah memungkinkan gitu kita memiliki manfaat yang jauh lebih besar tidak hanya di Kabupaten Banjar tapi juga daerah lain
karena barangkali di dalam forum CSR itu ada perusahaan-perusahaan yang wilayah kerjanya tidak hanya Kabupaten Banjar misalnya, nanti akan kita kolaborasikan lagi di dalam diskusi nantinya. Ya, terima kasih Mbak Zizi masukannya, pertanyaannya yang salah satu memberikan notis bagi kita bahwa ada wilayah lain juga punya masyarakat daerah lain yang punya awareness tentang di Kabupaten Banjar sudah melakukan forum CSR, melakukan kegiatan yang punya impact yang barangkali ketika kita memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Kabupaten Banjar, barangkali daerah-daerah lain juga bisa menjadi lebih terstimulus begitu untuk melakukan. Bagaimana dengan daerah kuning? Betul. Ya, Kak, ya. Barangkali begitu. Oke, terima kasih banyak Kak At. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari A.Rizky. Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Banjar? Oke, ini dari Kak Nur kayaknya ya, langsung nih Kak. Oke, Tantangan boleh. terbesar katanya Kak. Oke, thank you ya. Ini pertanyaannya menarik nih. Baru kali ini saya ditanya tantangan kayaknya. Dari tadi keberhasilannya. Kalau tantangan yang terbesar lagi ya, sebenarnya tantangan ini bukan menjadi hambatan, tapi yang pasti saya pernah mengalami. Jadi saya boleh cerita sedikit dong, sharing. Waktu datang pertama, pernah juga misalnya dicuekin sama masyarakat gitu ya, tidak dianggap, bahkan kadang-kadang mohon maaf nih bersifat mengintimidasi gitu ya, juga ada gitu. Tapi bagi saya gitu ya, sebagai pelaku CSR nih, itu semua menjadi challenge buat kita gitu ya. Kalau selama kita punya niat yang baik untuk memberikan manfaat yang besar dan luas bagi masyarakat itu, jangan pernah menyerah dan apalagi mundur gitu ya. Tapi kita pelan-pelan dan gunakan hati nurani terutama, bahwa kita datang dengan niat yang baik, tentunya mengajak Bapak Ibu untuk jauh ke depan lebih baik dan lebih maju gitu ya. Tentunya dengan bahasa ini juga sangat mempengaruhi ya, bahasa yang santun, sopan, kemudian pelan gitu ya. Ketika kita menghadapi kemarahan, itu juga kita harus terlatih secara mentality gitu ya. Jadi pelaku CSR ini tidak hanya harus paham secara psikologi dan karakter siapa yang kita hadapi gitu ya, background penerima manfaat ini juga kita harus tahu gitu ya. Apakah misalnya kenapa beliau begitu marah misalnya ketika kita datang, mungkin sebelumnya beliau punya masalah yang tidak bisa mengekspresikan itu gitu ya, yang dia tidak bisa menyalurkan itu. Nah, sehingga kita harus berposisi sebagai pendengar dulu gitu. Jadi masyarakat ini, kalau kita sebagai pelaku CSR, tidak hanya dia mau kita dengarkan gitu ya, tapi juga mau dipahami dan dimengerti. Jadi bukan hanya lagu doang ya, memahami dan mengerti gitu. Tapi masyarakat juga maunya begitu gitu. Dengarkan dulu, pahami, lalu apa yang mereka mau dan di mana kita bisa berperan menempatkan diri kita. Nah, itu cara mengatasi tantangannya. Tapi tantangan terbesarnya kalau bicara soal itu adalah menyamakan persepsi gitu ya, dan kemudian membangun cita-cita dan harapan yang sama seperti yang mereka harapkan atau diekspektasikan oleh masyarakat, tapi tetap real ya, dan sesuai kemampuan perusahaan tentunya ya teman-teman. Jadi boleh kita ekspektasinya tinggi, tapi jangan sampai itu di luar batas dari apa yang kita mampu dari sisi perusahaan. Mendapatkan kepercayaan masyarakat Betul. gitu ya, kayak tantangan yang terbesarnya penting, bagaimana tantangan cara kita terbesar. memahami, Iya, lalu memberikan tindakan ke depannya. Benar. Satu pertanyaan terakhir dari Irfan_Ahmad. Apa saja ruang lingkup CSR? Oke, ini mungkin lebih langsung aja ya yang menjelaskan gimana Kak. Baik, terima kasih ya dari Kak Irfan ya, Iya, salah satu benar. netizen yang memberikan pertanyaan. Baik, mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama ya, forum CSR berkolaborasi dengan pemerintah daerah akan melakukan pertemuan ya untuk merancang ruang lingkup, misi-misi, program kerja barangkali, kemudian derivasi lainnya dari hal-hal tersebut. Apalagi kami juga disupport oleh pemerintah daerah dari dinas terkait, dari Bapeda, data-data terkait dengan sejauh mana masyarakat yang membutuhkan, khususnya misalnya salah satu contohnya adalah data spasial seperti ini. Tentu pemerintah daerah yang barangkali by day berinteraksi dengan masyarakat memiliki data yang jauh lebih akurat dan presisi terkait dengan kebutuhan yang
Jadi Dikasih bocoran dong Bu Santi, kira-kira kapan nih mau duduk bersama lagi nih dengan teman-teman CSR Forum? itu nanti yang akan saya sampaikan di akhir. Wah, Karena ini biar bagian penasaran dari dulu ya. Ada Oke. Oke, nanti duduk bersama ini pastinya akan menghasilkan satu dokumen yang menjadi dokumen perencanaan ke depan, paling tidak dalam waktu dekat setahun ini untuk 1 tahun ke depan itu udah jelas runningnya kemana. Kita udah punya konsep, sudah ada rencana. Kalau perangkat daerah itu dia punya rencana rencana strategis untuk perangkat daerahnya. Nah, forum CSR pun seperti itu, jelas bahwa dia mau kemana larinya. Bahkan kami sudah komunikasikan dengan Bapak Bupati bahwa pada saat nanti zonasi satu perusahaan itu ditempatkan di mana gitu, dia harus supporting di mana dengan aktivitas supportingnya itu apa, kita siap untuk SK-kan gitu. Jadi SK-kan Bupati, kemudian itu jelas bahwa oh ternyata supporting perusahaan ini di tahun 2024 adalah mana saja, di mana lokasinya. Kita dorong sampai ke sana. Oke, mungkin sedikit closing statement aja nih ke Bu Santi. Oke, terima kasih. Semoga dengan bincang-bincang santai kita ini terkait dengan akselerasi CSR, forum CSR di Kabupaten Banjar ini sebetulnya langkah awal, karena memang pemerintah daerah masih memiliki PR besar untuk mengkolaborasikan dengan perusahaan tadi, dengan forum CSR tadi, terkait dengan program kerja, kemudian program kerja bersama ya, terutama program kerja bersama. Tadi Mbak Nur udah suruh bilangin step dong, langsung declare kapan gitu kan ya. Oke, di bulan November ini seharusnya harus sudah disusun, karena akan menjadi proses sedikit panjang diskusi. Itu kita coba tetapkan untuk program kerja bersama antara pemerintah daerah dan forum CSR terkait dengan mau dibawa kemana CSR ini. Kemudian dari Kak Baik, terima kasih ya. Senang sekali dan mengapresiasi ya dengan adanya forum, talkshow maupun podcast dan forum CSR kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi stimulus yang benar-benar besar gitu bagi masyarakat Kabupaten Banjar dan juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi maupun berkantor di Kabupaten Banjar. Dan barangkali ada yang belum terdaftar gitu, belum bergabung, silahkan bergabung, karena seperti yang disampaikan Mbak Nur tadi banyak benefit yang kita dapatkan. Dan juga barangkali di masing-masing perusahaan sesuai dengan core bisnisnya kan punya regulasi-regulasi yang membawahi, yang punya mandat atau amanat terkait dengan CSR ini. Misalnya tadi disebut Mbak Nur di bidang minerba punya peraturan SDM, kemudian mungkin di perbankan ada peraturan BI atau OJK, maupun kami yang di perusahaan bergerak di air minum juga punya regulasi secara internal maupun kementerian lembaga yang terkait. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu part of compliance, kepatuhan terhadap kita regulasi dan benefit lainnya yang banyak ketika tergabung dalam forum CSR. Mungkin itu Mbak. terima kasih banyak. Oke. Ini giliran Pamungkas ya. Iya. Kami khususnya ya dari PT Banjar Bumi Persada gitu ya, dari private sector yang pertama kali memang bersemangat sekali ketika ada inisiasi untuk forum CSR di Kabupaten Banjar. Mungkin kita salah satu perusahaan yang cukup excited gitu ya, karena kita selama ini kan bergerak sendiri nih. Kalau bareng-bareng sepertinya kebermanfaatan juga lebih luas, jaringan saya lebih banyak gitu ya, penerima manfaatnya juga akan sangat senang gitu ya, dan trust building juga akan terbangun gitu ya, karena sesuai dengan filosofinya Banjar Bumi Persada sendiri itu serving community building integrity gitu Mbak Moni. jadi kita ya kalau dari tambang itu kita juga punya tagline, jadi Mind Care Life and Mind for Life. Jadi tambang itu peduli terhadap kehidupan dan tambang itu untuk kehidupan. Oke, udah banyak banget bincang-bincang kita pada podcast kita hari ini. Kita bakalan ketemu besok, siapa tahu ada ini lagi ya, Iya, Kak, podcast ya? lagi dong. Ada podcast lagi gitu. Dari forum Dari CSR mana ya, podcast Mas Ade? mungkin lebih ini
lagi, mungkin lebih jauh lagi dari Iya, pembahasan betul, kita ya Kak. Oke, thank you buat para pendengar, buat teman-teman yang excited, aku juga excited. Aku mohon undur diri, terima kasih banyak. Dah. Ya.